Bayangkan seorang bocah yang dibuang dan dibesarkan tanpa belas kasihan. Dia menyaksikan ibunya diculik dan ayahnya dibunuh dengan cara yang kejam. Tapi bukannya menyerah, dia bangkit menjadi penguasa dunia dalam waktu kurang dari 25 tahun. Ia berhasil menguasai lebih dari setengah bumi tanpa senjata canggih, tanpa teknologi modern, hanya dengan otak yang brilian dan strategi yang licik. Genghis Khan sang penakluk bukan hanya legenda, tetapi sebuah mimpi buruk yang hidup di setiap pasukan yang berani melawan. Siapa sangka, di balik wajah keras dan perangai tak kenal ampun seorang Genghis Khan, ada strategi jitu yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga kecerdikan dan kelicikan yang luar biasa. Dari seorang bocah yatim piatu yang hidup di padang rumput Mongol, Genghis Khan berubah menjadi penguasa dunia yang tak terbendung. Ia menguasai wilayah yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Hampir setengah dunia dalam waktu yang luar biasa singkat. Temujin yang kelak dikenal dengan nama Genghis Khan dilahirkan sekitar tahun 1162 di tengah padang rumput Mongol. Sejak kecil hidupnya sudah penuh dengan kekerasan. Ayahnya, Yesugi, pemimpin suku Mongol, dibunuh dengan licik oleh suku saingan. Ibunya, Hoelun, terpaksa hidup sebagai seorang janda yang dianiaya dan dibuang bersama anak-anaknya. Namun yang membedakan Temujin dengan banyak orang adalah kemampuannya untuk bertahan. Ketika teman-temannya memilih menyerah pada nasib, ia memilih untuk melawan. Dia tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi mulai merencanakan bagaimana caranya membalas dendam dan membangun kekuatan yang luar biasa. Di usia muda, Temujin sudah membentuk aliansi dengan berbagai klan, menggunakan kecerdikannya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang kelak akan mendukungnya dalam perjalanan panjang menuju puncak kekuasaan. Genghis Khan bukan hanya dikenal karena kekuatan pasukannya yang luar biasa, tetapi juga karena kemampuannya dalam menggunakan psikologi perang dan strategi licik yang membuat musuh-musuhnya kocar-kacir. Salah satu strategi utamanya adalah politik divide and impera, membagi dan menguasai. Genghis Khan tahu bahwa suku-suku Mongol dan kerajaan-kerajaan tetangga tidak akan pernah bersatu tanpa sebab. Oleh karena itu, ia seringkali memanfaatkan pertikaian internal di antara suku-suku ini untuk memperkuat posisinya. Misalnya, saat Genghis Khan mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan di Asia Tengah, ia tak hanya mengandalkan pasukan besar. Ia juga mengirim utusan untuk merayu para pemimpin dengan menawarkan kedudukan tinggi jika mereka bergabung dengan pasukannya, atau ancaman pembunuhan jika mereka menentangnya. Banyak pemimpin yang akhirnya menyerah begitu saja tanpa perlawanan berarti. Selain itu, Genghis Khan menggunakan spionase dan desas-desus untuk meruntuhkan moral musuh. Sebelum serangan besar, ia sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menakut-nakuti pemimpin musuh dengan cerita tentang kekejaman pasukannya. Dengan cara ini, banyak kota-kota besar yang akhirnya membuka gerbangnya tanpa perlawanan berarti, takut akan nasib yang lebih buruk jika mereka melawan. Salah satu keunggulan terbesar pasukan Genghis Khan adalah kecepatan dan kelincahan. Genghis Khan menciptakan pasukan kavaleri yang tak terdandingi di dunia pada masanya. Para prajurit Mongol dilatih untuk berkuda sejak kecil, sehingga mereka mampu bergerak dengan sangat cepat dan melakukan serangan mendalam ke wilayah musuh. Tentara Mongol juga terkenal dengan taktik mereka yang tidak terduga, seringkali menyerang musuh dengan cara yang sangat tak terbayangkan. Genghis Khan juga memperkenalkan sistem organisasi yang sangat efisien dalam pasukannya. Setiap pasukan dibagi menjadi unit-unit kecil yang dikenal dengan sebutan Tumens, yang terdiri dari 10.000 prajurit. Setiap unit memiliki sistem komando yang jelas dan efektif, yang memungkinkan mereka untuk bergerak dalam formasi yang solid dan terorganisir, bahkan dalam pertempuran yang sangat besar. Selain itu, pasukan Mongol juga sangat terampil dalam menggunakan senjata, terutama busur panjang yang sangat mematikan, yang dapat menembakkan anak panah dari jarak jauh dengan akurasi tinggi. Keahlian ini dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk berperang di medan yang sulit, menjadikan pasukan Mongol sebagai ancaman besar yang sangat sulit dihadapi.
Di banyak kesempatan, Genghis Khan mengaplikasikan taktik yang sangat kejam dan cerdas. Misalnya dalam pertempuran melawan kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara. Sebelum menyerang, ia tidak segan-segan untuk menghancurkan sumber daya musuh seperti membakar ladang atau merusak jembatan-jembatan penting. Dengan menghancurkan infrastruktur, Genghis Khan memastikan bahwa musuhnya tidak dapat bertahan lama. Setelah mengalahkan musuh, Genghis Khan tidak segan-segan membakar kota-kota yang menentangnya, menjadikan kota tersebut padam dalam api yang mengerikan. Tapi yang lebih licik lagi, ia seringkali meninggalkan beberapa orang yang hidup untuk menyebarkan cerita tentang kekejaman yang mereka alami. Dengan cara ini, ia menciptakan ketakutan yang menyebar lebih cepat daripada pasukan itu sendiri. Namun Genghis Khan tidak hanya terfokus pada kekuatan militer. Ia memiliki visi besar menciptakan sebuah dunia yang terhubung di mana perdagangan dan budaya dapat berkembang pesat. Meskipun dikenal dengan kejamnya perangannya, Genghis Khan juga membuka jalur perdagangan yang lebih luas yang dikenal dengan jalur Sutra Mongol yang menghubungkan timur dan barat. Genghis Khan menjamin keamanan bagi para pedagang, memperkenalkan sistem pos yang memungkinkan pesan-pesan dikirim dengan sangat cepat ke seluruh kekaisarannya. Ini membuka peluang besar bagi perdagangannya antar negara yang berbeda, serta pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi antara timur dan barat. Genghis Khan mungkin telah meninggalkan dunia dalam api dan darah, tetapi warisannya jauh lebih besar dari itu. Ia tidak hanya menaklukkan dunia, tetapi juga menciptakan sebuah era baru dalam sejarah dunia. Dengan membangun kekaisaran yang luas, ia membuka jalan bagi pertukaran budaya, ide-ide, dan barang-barang yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini kita bisa melihat jejak-jejak besar dari kekaisaran yang dibangun oleh Genghis Khan di hampir setiap sudut dunia, dari Cina hingga Eropa Timur dan Timur Tengah hingga Asia Tengah. Kekaisarannya telah meninggalkan warisan yang tak bisa dihapuskan. Genghis Khan bukan hanya seorang pemimpin militer yang cerdas, tetapi juga seorang ahli strategi yang berhasil mengubah jalannya sejarah dunia. Dengan kecerdikan, kelicikan, dan keberanian yang luar biasa, ia menaklukkan hampir separuh dunia dalam waktu singkat dan meninggalkan warisan yang mengubah cara dunia berinteraksi satu sama lain. Ia adalah contoh sempurna bagaimana seorang pria bisa bangkit dari kehancuran dan meraih kesuksesan yang tak terbendung dengan menggunakan otak dan taktik, bukan hanya kekuatan.